Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, DPR RI bersama pemerintah resmi mengesahkan RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menjadi undang-undang. Nah, salah satu poin penting ya, saya coba bacakan ya teman-teman. Poin penting dalam perubahan ini adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang kita sebut sebagai BPI Danantara. Danantara digadang-gadang bisa membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Bagaimana cara kerja dan juga mekanisme dari Danantara ini yang menarik untuk kita bahas. Kita akan bahas bersama dengan Dodi Arifianto, pengamat ekonomi dari Binus University. Pak Dodi, kira-kira Danantara ini apa dan bagaimana sebenarnya cara kerja atau mekanismenya? Mungkin bisa dijabarkan kembali ke teman-teman Liputan 6. Iya, Mbak. Jadi Danantara ini kalau dalam kepustakaan bisnis namanya sovereign wealth fund ya. Jadi aset-aset milik negara, terutama yang sehat ya. Sehat itu di-pool, digabungkan ke dalam suatu entity dalam rangka untuk kemudahan pengelolaan dan juga untuk skala ekonomi, untuk kepentingan strategis. Seperti itu. Jadi itu. Jadi model bisnisnya nge-pool. Jadi dengan apa tujuannya dengan di-pool? Kalau dengan di-pool akan ada namanya penciptaan value dari skala ekonomi kan berarti asetnya makin besar. Kalau duit makin banyak kan bisa melakukan apa saja. Yang kedua secara internal ya mereka bisa cross creation value. Jadi ya kita bisa bayangkan bisnis yang selama ini dilakukan oleh kayak Bank Mandiri mungkin dengan supplier dari luar itu nanti bisa kerja bareng dengan perusahaan tambang MIN ya, terus mungkin dengan Telkom dan sebagainya. Itu mereka bisa saling sinergi dari penciptaan. Jadi secara teori ya sovereign wealth fund itu meng-create value melalui adanya sinergi dengan menyamakan terutama sih strategi bisnis di mana bisa terjadi tadi saya katakan jadi bisa apa namanya berkolaborasi sinergi bisnis tadi bisa saling menciptakan value bagi satu yang lainnya seperti itu. Oke, baik. Pak, salah satu tujuan Danantara ini kan untuk mengelola aset BUMN yang Mm-mm. dilakukan secara akuntabel, kurang lebih begitu ya, yang Mm-mm. disampaikan oleh Pak Menteri Erick Thohir sesuai dengan Mm-mm. prinsip tata kelola kelola perusahaan yang baik. Kalau menurut Bapak selama ini apa yang kurang sehingga kita pada akhirnya harus membentuk Danantara? Nah, itu dia yang saya juga bertanya seperti mbaknya ya. Karena sebelumnya Oke, kita juga sudah punya oke, namanya Indonesia Investment betul. Authority INA ya. Dan juga sudah ada Kementerian BUMN. Itu sudah ada Nah, ininya. Sekarang dibikin baru ya. Sebenarnya ini bikin kerjaan ya. Jadi ini administrasinya kenapa nggak memberdayakan yang ada? Tapi ya mungkin itu sudah ada apa namanya landasan filosofi sendiri dari para bos-bosnya negeri ini kan. Jadi ya secara detail saya nggak tahu ya. Karena sebenarnya ya kalau saya pribadi berpendapat, ya misalnya kita bisa optimalkan saja yang ada seperti itu, ya mengoptimalkan dari kementerian ada seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa ya yang dipilih dalam eh, pembuatan sovereign wealth fund ini adalah pembuatan entity baru dan saya baca barusan ternyata INA nanti akan dilebur ke dalam situ. Jadi bukan betul. yang ada yang akan mengecap yang ini yang jadi kan sebenarnya INA ini kan dulunya nggak didesain untuk mengelola atau ngepool ya. Jadi bosnya BUMN yang besar ini ya. Tapi apa namanya? Hanya digunakan untuk menarik dana. Jadi INA itu untuk jualan keluar. Ini kalau kita punya proyek bisnis hilirisasi misalnya seperti itu ya sekarang lagi viral ya. Seperti itu Oke, hilirisasi. Mau bikin nanti baterai listrik. Nah, mencari betul. duitnya ini ditopang oleh INA. INA nanti akan jalan ke sana kemari yang apa jadi ujung tombak nemuin apa Elon Musk atau ke China ya atau ke Arab nyari investor sama expertise seperti itu dirikan. Kalau sudah ada bikin
entity vehicle sendiri. Jadi anak dari INA bikin khusus untuk hilirisasi nikel Hmm. dan seterusnya bikin seperti itu. Baru. Jadi INA ini ditujukan untuk sesuatu creation yang baru. Nah, yang sudah ada saat ini itu dulu ya jangan Pak Jokowi ya biarin Kementerian BUMN. Nah, sekarang bikin lagi baru ya. Ada Danantara. Danantara untuk mengelola yang existing. Ini bedanya apa Ina dengan Danantara? Danantara bisnis yang Ya. sudah ada, yang sudah established. Kan semua yang diambil itu Bank Mandiri, Pertamina, PLN, Telkom, semuanya kan sudah ada puluhan tahun, sudah ada, sudah beroperasi. Nah, sekarang semua akan dioptimalkan seperti itu. Ya, Bagaimana cara pengoptimalannya, Pak? Bagaimana nanti pada akhirnya semua BUMN yang masuk dalam Danantara ini bisa berkolaborasi, kemudian bersinergi hingga akhirnya memunculkan investasi baru, begitu? ya, ya. Kalau di atas kertas ya tadi seperti saya katakan mereka bisa duduk bareng ya. Kalau dalam hal yang mungkin paling simpel yang selama ini ya paling tidak bisa saling membeli barang dari satu yang sama yang lain. Jadi instead of misalnya Bank Mandiri mungkin ngambil dari apa katakan internetnya mungkin ngambil dari luar tapi walaupun sekarang juga saya yakin dari Telkom ya seperti udah jalan tapi mungkin ada bisnis lain yang istilahnya dengan sekarang Dipol kan mereka satu induk nih induknya akan melihat lebih luas kan apa yang semula nggak Betul. kelihatan akan kelihatan jadi oh Mandiri ternyata ini dan ini masih di outsource pada luar padahal sebenarnya mungkin Telkom bisa. Ya, kita nggak tahu Hmm. ya. Seperti itu mungkin nanti ada pertambangan, Min. Ada ini apa pinjaman mungkin masih berasal dari luar. Bank Mandiri, BRI bisa masuk. Nah, ini kan create value. Dan bersama Ya. kayak begini, kalau ada kekurangan duit dari anak-anaknya, nah, induk bisa yang ngambilin. Dan itu akan punya, istilahnya bisa jualan, daya jual lebih besar. Jadi kalau misalnya Bank Mandiri doang, ya minjemnya hanya sebatas size-nya dia, yang saat ini mungkin sekitar 1.000 triliun. That's it. Dengan modal yang sekitar 100 atau 200 triliun, hanya segitu. Tapi nanti kalau jadi Oke. raksasa seperti Danantara ini, itu sekarang kan asetnya diperkirakan 10.000 triliun. Ya. Betul. Dengan nanti ekuitas akan sekitar 200-100 triliun dulu startnya. Tapi bisa 200 triliun. Itu tentu saja dia bisa minjem lebih besar. Bisa minjem lebih Hmm. besar sehingga bisa ngasih modal lebih besar kepada anak-anaknya. Itu salah satu manfaat tadi saya bilang ini namanya economics of scale, skala ekonomi. Ya. Hmm. Jadi kalau Mandiri jalan sendiri, Telkom jalan sendiri, atau PLN, Pertamina jalan sendiri, ya terbatas ukuran mereka saat ini. Tapi kalau misalnya digabung dalam Danantara, itu kan gabungan mereka semua bisa pinjem berkali-kali lipat. Yang duitnya mungkin bisa digabung, bisa mungkin bisa dipakai atau mungkin suatu proyek yang sinergi. Jadi untuk tujuan utamanya sinergi, Mbak. Sinergi dalam ya secara operasional dan bisnis ya, yang tadi saya katakan itu mungkin kalau saya bilang sih Oke, mungkin nggak bisa sinergi dari besar-besar. masing-masing Ya, BUMN sehingga nanti ya, akan menggunakan sumber daya manusia atau sumber daya dari masing-masing BUMN tersebut ya Pak ya. Jadi ya tidak itu pakai satu. dari luar begitu. Itu salah satu. Heeh, Mungkin oke. saya pikir sih itu nggak bisa besar ya, nggak bisa banyak-banyak lah. Jadi Yang paling berpotensi apa Pak? yang Paling berpotensi tadi potensial. berkolaborasi. Mm, oke. Berkolaborasi ya misalnya kita bayangkan nih ya, kita kan sekarang kan sedang proyek hilirisasi hilirisasi mungkin nanti bisa dimotorin oleh yang saya bayangkan Pertamina terus Min ya itu jadi ujung tombak nah Min dan Pertamina ini kan berada di hilir ya kan mereka di hilir Ya, tambang nah kalau mereka mau maju ke hulu mereka butuh selain expertise duit kan seperti itu. Nah, expertise nanti ya mungkin bisa bisa ya saat ini sayangnya belum ada ya BUMN yang bergerak di bidang eh, manufaktur ke depan. Tapi kan ini kan tujuh ini kan baru starter. Nanti kan bisa masuk yang lainnya seperti itu nanti atau bisa berkolaborasi dengan eksternal. Dan ini kalau misalnya disinergikan jadi satu induk ya oleh Danantara komunikasi akan lebih mudah dengan luar karena kan ngelihatnya dari atas ya dari helikopter view. ya. Jadi ketika Danantara maju ke depan bersama nanti investor yang tertarik dari luar bisa melihat kita punya hilirisasi ditopang dari hulunya. Saat ini Indonesia hanya punya hulu, Pertamina dan Min.
ke depannya nanti akan dibutuhkan mungkin kita berkolaborasi ekspertis manufaktur dari luar, entah dari China, entah dari negara-negara Eropa atau Amerika seperti itu bisa ngomong plannya udah kelihatan ujung ke ujung. Begitu ada pendanaan, majulah Bank Mandiri, BRI seperti itu. So, Oke, kalau kurang oke. dananya dari dalam, ngambil dari luar. Tapi kan sudah ada backup dari dalam, artinya dana yang dibutuhkan sekian ratus atau sekian ribu triliun sebagian disediakan oleh dalam komit kan anak-anaknya sekarang kan sekian Oke, triliun betul. dari luar sekian enak jadinya emang sih di atas kertas ya seperti itu. Oke, Pak Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini juga menegaskan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kata beliau ini untuk lebih fleksibel dalam menjalankan aksi korporasi. Itu tadi positifnya. Kalau kita ngomongin negatifnya, Pak, apakah kalau dari segi birokrasi, administrasi, apakah Bapak juga melihat ada tantangan-tantangan ke depan yang harus diperhatikan di sini? Contohnya penyalahgunaan dana ataupun nanti birokrasi yang ribet. Iya, saya punya beberapa catatan ya dengan apa Ya, namanya pendirian dari organisasi ini, dari Danantara ini ya. Yang pertama, ya ini kalau saya ngelihat kan sistemnya, kepemimpinannya ini kan didesain seperti semacam menteri ya, betul. ya beda dengan INA. Kalau INA dulu perusahaan itu berdiri sendiri, sama seperti direkturnya Bank Mandiri, BRI, Telkom ya, seperti itu. Mereka punya PT sendiri. Nah ini kalau sebagai menteri ya, tanda petik kan, itu menteri ya, ini Iya, ya betul. akan istilahnya independensinya ya dipertanyakan. Temasek itu bukan menteri, CEO dari Temasek itu bukan menteri. Jadi saya bingung saya. Dia nyamakan sesuatu di mananya ya dengan Temasek. Padahal itu beda. CEO Temasek sama sekali bukan menteri. Ya. Dan ini yang mestinya saya berharap sih gitu, ikut apa namanya dirikan sebagai entiti terpisah, ya, suatu korporasi. Kalau sini saya bilang super holding, ya, seperti itu di mana RI punya sekian persen ekuitas dan ada kepesertaan publik di situ. Oke, Ada dibikin nanti bisa apa namanya? Ya itu kan apa namanya tinggal hitungan keuangan. Nanti kalau digabung ya saham-sahamnya bisa dihitungkan lagi terus bisa go public lagi. Ini penting iya, sekali namanya kepesertaan publik supaya ada pengendalian. Karena Indonesia ini salah satu masalah penyakit yang sudah puluhan tahun tuh transparansi dan ya maaf korupsi ya. Karena governance-nya kurang bagus. Nah, ini yang saya bilang ini menurut saya isu pertama nih, ya, iya. yang mengenai tata kelola organisasi. Dan saya istilahnya ya cukup kecewa kenapa kok menteri? Ya walaupun namanya ketua, tapi kan kita tahu benar itu diangkat sebagai perintah presiden dan langsung di bawah presiden, menteri kan berarti bukan PT, ya, korporasi yang di mana penguasanya adalah pemegang saham. Oke, Republik Indonesia menjadi salah satu pemegang saham di situ. Ya, tapi itu jelas beda itu tuh. Ini udah menjadi suatu istilah saya, wah, suatu isu itu, ya. Karena Oke, ini isu yang cukup besar karena nanti kalau kita apa berinteraksi dan mereka mencari duit, ya orang kan juga akan mikir kalau saya berasal dari investor luar negeri, dari dari Arab, dari mana kan saya mikir ini gimana nanti tata kelolanya kok. Dan seperti itu. Beda kalau di oke. akan dengan korporasi. Dan yang kedua birokrasi, bener. Yang ya saya belum. Soalnya nanti kan bagaimana nanti Kementerian BUMN seperti itu. Kalau Ina mau dicaplok ya, Kementerian BUMN so apa nanti fungsinya? Nah itu jadi isu. Dan juga nanti eh yang saya dengar kan apa Danantara ini mengelola yang sehat-sehat saja. Padahal BUMN kan banyak Ya. juga yang nggak, bukan saya bilang nggak Yang masih sehat ya. terseok ya, Pak ya. Ya ada Mm-mm. yang terseok, ada yang ya ya ada-ada aja gitu. Semua ada gitu ya. Ya Iya, ya ngasih receh-receh kasihlah gitu ya. Tapi nggak strategis. Mau dikemanain nih? Kan seperti oke, itu. oke. Ya, terus Mm-mm. ya apakah nanti Danantara ada fungsi apa namanya pembinaan penyehatan karena kan bisnis ya sama seperti manusia. Tidak ada manusia sehat terus ya. Bisnis juga kayak begitu, akan ada naik turun dan mungkin saatnya nanti ada turun.
ketika sakit dan tentara berfungsi nggak untuk tetap menjaga ini, menyehatkan recovery-nya seperti itu. Nah, itu juga suatu isu. Jadi ya isu terbesar saat ini itu adalah tadi pertama governance ya, tata kelola organisasi, yang kedua adalah birokrasi. Karena ini bagaimana hubungannya dengan Kementerian BUMN sama seperti itu. Oke, Pak, lalu bagaimana proses pengawasan Danantara? Nah, ini yang menarik ya Pak ya, untuk dibahas pula. Kalau kalau kita lihat pendiriannya berdasarkan SK ya seperti menteri ya menteri, Oke, pengawasan bagaimana? bergaya menteri. Oke, Ya, ya itu yang saya bilang, saya memberikan kritik. Mestinya nggak gitu karena ini korporasi. Hmm, Itu beda banget merunning korporasi sama birokrasi pemerintah, beda banget. Di dalam korporasi itu perlu sekali keterlibatan publik secara aktif dan intens. Setiap kalau perusahaan yang nggak TBK kan susah nyari duit. Memang mereka tertutup. Ya memang perusahaan apa ya nggak yang tertutup ya suka-suka ya kan dia emang itu. Tapi kalau terbuka kan semua bisa bisa lihat dia ngapain. Sehingga ketika kita evaluasi, saya Dodi mau masuk ke perusahaan ini, worth it nggak ya harga saham tersegitu? Saya bisa Google, saya bisa internet cari, saya bisa masukkan data-data, saya hitung. Lah kalau tertutup, governance-nya gimana? Nah itu yang isu oke. besar itu. Baik, sudah dapat intinya Pak Dodi, kita Mm-mm. ngobrol cukup panjang terkait dengan Danantara ini karena memang hari ini Sama-sama. masih ramai sekali diperbincangkan soal Iya, Danantara. Memang dari awal juga sudah ada yang pro dan kontra. Sudah ada Kementerian BUMN, kenapa harus ada Danantara? Tapi dari awal juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ini berguna untuk bisa mengelola semua aset negara, untuk bisa menumbuhkan investasi yang tadi saya sudah sampaikan di awal untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Tentunya kita berharap ke depan seperti apa nanti Danantara ini akan bergulir. Ini yang menarik untuk kita tunggu bersama. Pak Dodi, terima kasih ya. waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Sama-sama Tadi Mbak teman-teman, Gracia. wawancara kami bersama Pak. dengan Dodi Arifianto, pengamat ekonomi dari Binus University. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.